Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita satukan hati untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah pada pagi hari ini anugerah kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Engkau sangat baik Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Biar pujian ini sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebagai rasa syukur kita, rasa terima kasih kita buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh,
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besarnya karya-Mu dalam hidupku. Oh, terima kasih Yesusku buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku buat segala kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih, terima kasih. Benar Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Engkau Allah sangat baik bagi orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Engkau baik bagi setiap orang yang selalu percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi kami bersyukur padamu. Karena sepanjang minggu ini Engkau telah memelihara kami. Jadi kalau kami boleh ada hari ini, kami boleh datang beribadah menyembah Engkau. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena Engkau, semua karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Karena tidak ada nama yang lain untuk ditinggikan selain namamu Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih.
Mari jemaat Tuhan, setiap kita yang bersyukur atas kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur karena pagi hari ini, karena di hari Minggu yang luar biasa ini, saya boleh berdiri lagi di tempat ini, dipercayakan untuk melayani Tuhan, dipercayakan untuk bisa bersama-sama jemaat Tuhan, membawa jemaat Tuhan untuk menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada buat setiap orang-orang yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 25 dia bilang seperti ini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Tuhan baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Saya percaya semua kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Dan kalau kita boleh tetap sehat, boleh tetap diberkati Tuhan, itu semua semata-mata hanya karena kebaikan, kasih karunia Tuhan. Untuk itu mari kita mau datang dengan segenap hati kita, dengan segenap cinta kasih kita kepada Tuhan, segenap kekuatan kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuliakan Dia, kita mau bersyukur lewat pujian penyembahan kita atas setiap kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus baik. Yeah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, tiada berkesudahan, yeah, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Amin. Dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, ya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Jemaat Tuhan, saya katakan, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yes, Yesus, Dia baik baik. Dari segala macam hal yang terjadi, Tuhan tetap baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. So good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Amen. Yes, you are so good to us. Kau sangat baik bagi kami, Tuhan. Kau sangat baik bagi setiap kami.
orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Yes, ini iman kami Tuhan, bahwa Engkau baik. Meskipun situasi dunia mungkin hari-hari ini tidak begitu baik, mungkin keadaan kami hari-hari ini kurang terlalu baik, tapi Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau baik dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Oh Jesus, oh you are so good, you are so good to me. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Oh, Kau sangat baik bagi setiap kami yang berharap padamu. Kau Allah yang sangat baik, Kau Allah yang sungguh baik. Kau sangat baik, Engkau sungguh baik. Kau Allah yang sangat baik, kebaikan-Mu mempesona kami. Oh Yesus, amin. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau sangat baik Jesus. Kau sangat baik Tuhan. Yes, yes Tuhan, Kau sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Amin. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Yes, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Amin. Aku telah mengenal kasih karunia
rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Yes, Hosana, Hosana, segala pujian, segala pengagungan, segala penghormatan kami hanya bagimu Yesus, Tuhan yang sangat baik bagi orang-orang yang selalu berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Saya persilakan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kini tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami mengerti sehingga pada akhirnya dapat kami praktekkan dalam keseharian kami. Sama seperti yang dikatakan pemazmur, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, jemaat sekalian baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ester pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 masih sebagai bagian dari masa Prapaskah ini. Ester 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan untuk kita. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduan raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran, maka titah raja suruhlah dia masuk.
Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkannya pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukannya kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu. Lalu lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kita menjadi orang yang berbahagia karena kita suka untuk membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ester adalah satu dari 5 kitab dalam Perjanjian Lama yang dalam dunia teologi disebut sebagai Megillot. Megillot artinya gulungan kitab. Dan biasanya kitab-kitab itu dipakai dalam liturgi hari raya Yahudi bahkan hingga saat ini. Nah, kapan penggunaan kitab Ester ini? Penggunaan kitab Ester ini pada hari raya Purim, yaitu tepatnya pada bulan Adar menurut hitungan orang Yahudi, atau kita sebut sekarang sekitar bulan Februari dan Maret. Untuk apa hari raya Purim itu? Untuk merayakan hari di mana umat Allah terbebas dari genosida atau genocide atau yang dikenal dengan pembantaian massal. Bapak Ibu, kitab Ester ini seperti sebuah novel. Ceritanya bersambung. Kalau hanya membaca pasal 1 nampaknya tidak puas. Harus terus sampai pasal 10. Nah, kalau kita membaca dari pasal 1 sampai pasal 10, rangkaian cerita itu penuh dinamika. Ada sedih, ada ketakutan, ada kemarahan, ada kegembiraan, tetapi juga ada kemenangan. Terutama kalau kita menyelidiki dengan baik, maka kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan campur tangan menyelamatkan bangsa pilihannya lewat 2 tokoh Yahudi yang sangat terkenal, yaitu Ester dan Mordekai. Karena itu orang-orang Israel lebih suka untuk memberikan nama anaknya itu Ester atau Mordekai. Tapi kalau kita nanti membaca di dalam pasal yang ke-10, di situ menitik beratkan tentang peranan Mordekai sebagai orang yang menghantar keselamatan itu. Meskipun di balik semua itu kita tahu bahwa Tuhan yang bekerja. Kesuksesan Ester. Ester ini artinya bintang. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang kemudian dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai itu. Di dalam tradisi Yahudi, Ester ini menggambarkan sebagai perempuan yang paling cantik dan paling unggul. Nama lain dari Ester adalah Hadasya, yang artinya perempuan seperti bunga persik. Kesuksesan Ester ini bukan karena kekuatan dia semata-mata, tetapi juga karena Mordekai. Dan lebih dari itu, orang Israel percaya bahwa dalam setiap kehidupan mereka diintervensi oleh Tuhan. Bukankah kita juga demikian? Keberhasilan kita tidak pernah ditentukan oleh diri kita sendiri. Selalu ada orang-orang yang mengitari kita, yang mendukung kita. Itu kalau dalam teori kepemimpinan selalu disebutkan sebagai butterfly effect. Artinya bahwa kita menjadi seseorang yang sangat terkenal, pasti akan dimotori oleh banyak orang-orang yang ikut untuk mendukung kita. Ini yang saya sebutkan tadi, orang Yahudi selalu membiarkan diri
diintervensi oleh Tuhan. Nah, kalau kita membaca dengan cepat tadi ayat bacaan kita melihat ada kegelisahan, kegundahan dari seorang Raja Ahasuerus. Karena dia punya pengalaman yang ajaib. Bayangkan saudara, pernah ada 2 biduan, penjaga pintu, yang ingin untuk membunuhnya. Bayangkan saudara, kalau ada orang yang ingin membunuh kita, itu kan ketakutannya luar biasa. Dan raja pernah mengalami itu. Itu ada di dalam kitab Ester pasal 2. Dan yang menyebabkan raja diselamatkan adalah karena waktu itu ketika Mordekai mendengar ada yang ingin membunuh raja, lalu Mordekai sampaikan kepada Ester, sampaikan kepada raja bahwa engkau akan dibunuh. Itu terngiang-ngiang, seperti lagu dangdut sekarang, masih terngiang-ngiang. Karena itu ketika dia diselamatkan, lalu dia berpikir hadiah apa yang harus saya berikan kepada orang itu. Ya, lalu kemudian dia bertanya kepada para biduanda, orang-orang yang mendampingi raja. Lalu kemudian dia melihat ternyata ada Haman yang ingin membunuh bangsa Yahudi pada waktu itu. Lalu dia memanggil, itu siapa? Lalu kemudian para biduanda berkata, oh itu Haman, dia sedang ada di depan karena Haman memang mendapat posisi yang hebat dalam kerajaan itu. Ini ceritanya begitu. Lalu raja memanggil dia, panggil dia. Haman, kalau ada seorang yang menyelamatkan jiwa, saya menggunakan bahasa saya, menyelamatkan jiwa saya terbebas dari ancaman pembunuhan. Hadiah apa yang patut diberikan kepadanya? Haman berpikir siapa lagi kalau bukan dirinya. Lalu Haman berkata semua yang terbaik, pakaian yang raja pakai, kuda yang dipakai oleh raja berikan kepada dia. Ternyata saudara-saudara, peristiwa ini kemudian menjadi lebih menarik. Oleh karena raja memerintahkan Haman menyediakan kuda pakaian itu untuk diberikan kepada Mordekai. Di situ membuat Haman begitu marah dan geram. Saudara, ada orang yang meneliti mengapa Mordekai dan Ester ini begitu jitu. Rupanya katanya karena orang Yahudi itu memiliki otak di atas rata-rata. Saudara, ini pernah diteliti oleh seorang dosen UI dan dia juga adalah pemerhati politik. Orang Israel, orang Yahudi di dunia ini hanya 14 juta. 14 juta. Yang 8 itu tinggal di wilayah Israel sekarang ini, 8 juta itu ada di wilayah A, wilayah B, kecuali wilayah C. Lalu yang lain diaspora terserak kemana-mana. Tapi saudara lihat dalam catatan sejarah, 14 juta orang ini ternyata menguasai dunia. Mulai dari politik, militer, ekonomi, sastra dan sebagainya. Hampir semua peraih Nobel adalah orang-orang keturunan Yahudi. Otaknya di atas rata-rata, saudara. Saya pernah membaca ada bangsa-bangsa di dunia ini ada kurang lebih ada 8 yang mempunyai kemampuan otak di atas rata-rata. Salah satunya adalah orang Yahudi. Nah, James Moore, dia menulis dalam bukunya Kaya dalam Hal Berharga. Dia berkata begini, orang yang bisa untuk keluar dari problem itu berarti otaknya sehat. Jadi orang yang bisa mengatasi persoalan dalam hidupnya berarti otaknya sehat. Kalau otaknya sehat itu selalu akan ditandai oleh 3 hal. Pertama, dia punya relasi secara biologis dalam tubuhnya. Jadi misalnya ketika kita berpikir soal silahkan membaca Alkitab, maka kita segera menggerakkan tangan kita. Itu berarti otaknya sehat. Ketika kemudian kita berpikir untuk makan, yang ada dalam pikiran kita, segera tangannya bergerak mengambil piring dan sendok untuk kita makan. Nah, kalau sekarang saya berkata, Bapak Ibu bisa berdiri? Tolong berdiri. Silahkan duduk kembali. Nah, itu otaknya sehat. Kan langsung menggerakkannya dengan cepat. Yang kedua, kata James Moore, komunikasi. Komunikasi itu bersifat internal maupun eksternal. Kalau komunikasi kita dengan diri kita sendiri baik, itu otomatis akan berdampak pada komunikasi dengan orang lain. Ini saya mengambil contoh dari James Moore, dia berkata misalnya orang yang main sepak bola, lalu dia nyundul bola, lalu kemudian dia jatuh lalu pingsan.
atau mungkin masih sadar tapi kemampuannya menurun. Dibawa ke rumah sakit, di sana ditangani oleh psikolog dulu. Biasanya ditanya, namamu siapa? Kamu lagi ada di mana nih? Hari ini hari apa? 3 pertanyaan itu kalau ditanya kepada orang yang kemudian mengalami dianggap geger itu, kalau bisa menjawab, dokter sudah berkata pasti sembuh. Jadi saudara nanti lihat ya, nanti saudara bisa melihat peristiwa ini. Yang ketiga, kepedulian. Menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelemahan. Banyak orang tidak bisa untuk menerima dirinya sendiri. Ini persoalan. Jadi orang yang otaknya sehat, kalau pakai teori James Moore, dia berkata bahwa kita mampu menerima diri kita. Kalau mampu menerima diri kita, maka kita juga mampu menerima orang lain. Nah sekarang persoalannya, kalau kita membandingkan dengan peristiwa Esther dan Mordekai tadi, sebenarnya pertanyaan yang akan muncul dalam benak kita, cara Tuhan bekerja itu seperti apa? Kan seringkali kita juga bertanya, cara Tuhan bekerja dalam hidup saya itu seperti apa? Saya ingin untuk menggambarkan ada 3 pola cara Tuhan bekerja sebagai gambaran umum dan nanti kita bandingkan dengan apa yang terjadi dalam peristiwa Esther dan Mordekai. Saudara, cara Tuhan bekerja yang pertama itu adalah mysterion atau secara misteri. Ya, secara misteri. Jadi Tuhan bekerja itu begitu tertutup rapat, tidak dapat dipahami oleh kita. Tiba-tiba saja kita mendapat jawaban. Bukankah kita punya pengalaman seperti itu? Kenapa tiba-tiba Tuhan izinkan usaha saya? Kenapa tiba-tiba Tuhan izinkan penyakit ini terjadi dalam kehidupan saya? Pertanyaan-pertanyaan itu umum dilontarkan oleh banyak orang. Kita tidak bisa memahami apa yang terjadi. Bahkan terjadi juga di dalam rumah tangga kita. Entah suami, istri, anak, dan seterusnya. Persoalan-persoalan itu kemudian membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, bantulah aku. Lalu Tuhan bekerja, tapi Tuhan bekerja tidak berbicara lewat telinga kita. Dia berbicara secara mysterion atau secara misteri. Saya memberi contoh misalnya COVID-19 ini. Sekarang ini sudah menjangkiti 111 juta orang di dunia. Dan yang meninggal karena COVID ini sudah 2,4 juta. Jadi ada Dirjen ya, Direktur Jenderal WHO namanya Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mengatakan bahwa virus sudah menurun 5 pekan ini. Dia menghitung kemungkinan besar April ini kita sudah bisa terbebas, apalagi proses vaksinasi berjalan baik. Lalu November tahun ini kita sudah bisa selesai, tentu saya mengaminkan. Tetapi persoalannya ini misteri. WHO sendiri tidak pernah bisa tahu dari mana virus ini, meskipun selalu catatan sejarah mengatakan dari Wuhan. Ada juga informasi terbaru soal mutasi virus yang dari Inggris, ada virus yang namanya Nipah, yang katanya jauh lebih mengerikan dalam arti distribusi. Penularannya cepat, tetapi tidak lebih membahayakan dari virus corona. Kita nggak tahu maksud Tuhan. Tapi kalau saya pakai hitung-hitungan sebagai seorang pendeta, COVID-19 ini menolong kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Meskipun cara kerja Tuhan itu begitu misteri dan gak bisa dipahami oleh kita. Kalau pakai pendekatan Pentakosta, di masa-masa ini kalau terjadi pengangkatan, kita semua diangkat. Karena kita semua suci. Jadi yang menyucikan kita adalah COVID-19. Itu kalau menggunakan bahasa kasar. Jadi misteri. Jadi Bapak Ibu gak bisa tuntut Tuhan untuk menjawab kenapa ini terjadi. Yang kedua, yaitu secara natural. Secara natural. Jadi melalui peristiwa yang dapat kita lihat, kita rasakan. Saya berharap Bapak Ibu nanti paham kaitkan dengan Esther dan Mordekai. Jadi misalnya tiba-tiba turun hujan. Bukan karena saudara berdoa, meskipun bisa juga karena kita berdoa. Tapi itu cara Tuhan untuk memberi mujizat supaya dunia ini adem, ada pertumbuhan pertanian di mana-mana. Tapi Tuhan juga memberikan matahari supaya kita juga memperoleh kekuatan dalam tubuh kita. Itu adalah cara Tuhan bekerja yang kemudian kita kenal dengan istilah musim.
Karena kadang-kadang lucu saudara. Orang yang punya kepentingan panas, dia minta jangan turun hujan. Orang yang punya kepentingan hujan, dia minta jangan panas. Ini kan tidak adil. Misalnya tolong dong Tuhan, panas biar bisa jemur pakaian. Tapi orang yang lain lebih membutuhkan panas atau sebaliknya. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Kadang-kadang kita begitu egois. Makanya Tuhan harus memberikan musim. Musim dalam kehidupan kita. Kalau di dalam teks pengkhotbah menyatakan musim itu kurang lebih ada 32 musim. Kita hanya kenal ada 2 musim. Kecuali di Eropa dan Amerika. Cara natural, jadi kalau kita makan kenyang, puji Tuhan. Saudara makan bisa merasakan sesuatu, itu luar biasa. Kami itu kena COVID 20 hari baru bisa rasakan, pun belum normal. 20 hari. Ada yang hanya 10 hari, ada yang 4 hari udah bisa makan, rasakan. Kami 20 hari nggak bisa merasakan makanan itu. Mual dan lain sebagainya. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Ketika sudah mulai bisa makan, Indomie itu bagi saya paling enak di dunia. Saya yakin di rumah Bapak Ibu juga pasti ada Indomie itu. Jadi natural ya kita terima saja. Coba lihat masih bisa menggerakkan tangan, itu natural kan. Yang ketiga saudara. Cara Tuhan bekerja itu dalam teori pastoral itu dikenal dengan istilah stigmata. Stigmata ini sebenarnya banyak dikembangkan oleh teolog-teolog Katolik. Bahwa kadang-kadang Tuhan memberikan gambaran tiba-tiba maaf ada darah di sini. Ada tiba-tiba ada tanda salib di belakang. Biasanya begitu, tapi saya ingin mengembangkan istilah stigmata tidak sekedar itu. Ada orang yang mengalami stigmata dulu, saya pernah cerita ada seorang anak remaja. Dia bermimpi ada darah yang keluar dari tubuhnya dan betul-betul darah keluar dari mulutnya. Ternyata dia itu punya penyakit leukemia. Jadi darah itu keluar berhamburan di mana-mana. Ternyata itu juga penyakitnya keluar. Itu Tuhan bisa menggunakan tanda, ya. Jadi cara Tuhan bekerja ini saya gambarkan dengan 3 cara tadi. Nah sekarang 3 cara itu kalau kita kaitkan dengan Ester dan Mordekai, saudara bisa melihat. Misteri, karena orang Israel itu dipilih oleh Tuhan, Tuhan ingin memakai orang-orang tertentu untuk menyelamatkan mereka. Dan Mordekai Ester nggak pernah tahu. Tapi juga secara natural Tuhan bisa bekerja. Ada Ahasiweros yang bisa menolong mereka, meskipun dia seorang raja kafir. Tapi ada tanda-tanda juga yang kemudian itu dikerjakan oleh Mordekai kepada Ester. Pertanyaan singkatnya saudara, bagaimana cara kita meresponi tanda-tanda itu? Kalau itu adalah pengalaman kehidupan kita. Baik itu stigmata ini termasuk mimpi, bisa juga mimpi. Atau secara natural atau secara misterion tadi. 3 hal lagi. Cara kita meresponi Tuhan bekerja. Yang pertama saudara, cara kita meresponi Tuhan bekerja itu adalah dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa. Ada istilah El Shaddai. El Shaddai itu menunjukkan tentang kerahiman tapi sekaligus maaf itu seperti buah dada. Bahwa Allah bekerja seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Dan air susu ibu itu darah. Makanya kalau anak-anak kurang ajar sama orang tua itu bagi saya. Dan orang tua harus bertanggung jawab. Bahwa dia membesarkan dan mendidik apalagi seorang ibu. Tuhan berkuasa. Kalau Tuhan berkuasa, apa yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Kata Dr. Tirta, makan yang banyak terhindar dari COVID. Saya makan banyak kena juga tuh. Jadi kadang-kadang saya berpikir ini memang tapi kita harus yakin bahwa Allah itu berkuasa, dia Allah El Shaddai. Ini harus jadi pengakuan kita. Sehingga kemanapun kita berada, kita percaya Tuhan akan menjaga kita. Lihatlah pengalaman orang-orang Israel, orang Yahudi di dalam kerajaan Persia pada waktu itu. Cara Tuhan bekerja ajaib bukan? Karena dia berkuasa, dia sanggup memakai apa saja. Mazmur 34 berkata begini, ayat 18 dan 21. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ajaib. Tuhan berkuasa, sudah. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 ayat yang sangat terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karl Barth, seorang teolog terkenal, dia berkata, krisis bisa menjadi masa yang berbahaya, tetapi bisa juga menjadi kesempatan untuk kita menikmati segala anugerah. Lihat Tuhan memakai Mordekai, seorang yang awalnya dianggap hanya sebagai satpam. Tuhan bisa memakai Raja Ahasiweros, raja yang kafir. Tuhan bisa memakai Esther, seorang perempuan yang pada waktu itu secara garis biologis masuk dalam level tertindas karena sistem patriarkal dalam tradisi orang-orang Yahudi. Makanya pertanyaan singkat buat kita. Kalau di antara kita masih ada yang bertanya, Tuhan Engkau di mana saat saya susah? Kenapa tidak menolong saya? Tuhan rasa-rasanya tidak adil. Tuhan Engkau tidak ada. Berarti ada krisis besar soal iman dalam hidup kita. Karena menjadi orang Kristen itu juga diawali dengan pengakuan iman itu. Yang kedua, saudara. Jadi kalau tadi saya katakan Tuhan berkuasa, itu cara kita meresponi. Yang kedua adalah Tuhan meminta kita untuk juga menggunakan akal kita dan kekuatan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Ada orang yang berkata, udah ikut Tuhan tuh pakai hati aja. Tidak bisa. Alkitab mencatat, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Masa kita datang tanpa akal? Tidak mungkin. Nah, ini yang saya ingin berkata begini, saudara. Kadang-kadang kita berpikir dalam kehidupan kita, Tuhan kok gak bekerja? Saya sudah berjuang. Ya Tuhan meminta kita bekerja dengan menggunakan akal. Misalnya kami sakit kemarin. Ya harus ditangani dokter. Tidak tanggung-tanggung. 1 dokter kepala, 2 dokter ahli paru dan internis, 2 dokter umum untuk memantau. Jadi 5 dokter yang menangani kami bertiga. Memang harus dirawat. Itu cara Tuhan juga menyembuhkan kita. Ada orang yang berkata tidak perlu ke dokter, saya kira juga keliru. Tuhan memang bisa menyembuhkan kita secara langsung. Tapi Tuhan juga memakai akal kita untuk kita berpikir, kalau kita badannya kurus, makan yang banyak. Kalau kita capek, beristirahat. Kalau kita bekerja, dapat upah. Akal ini juga menolong kita untuk makin mengasihi Tuhan. Karena itu yang dikatakan tadi, lihatlah Mordekai. Dengan pertimbangan akal, saya tadi katakan otaknya orang Yahudi luar biasa. Esther itu juga hebat. Bayangkan dia bisa menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi. Kalau ketahuan pasti dia tidak bisa menjadi ratu menggantikan Wasti. Jadi jangan hanya menggunakan penderitaan Tuhan, kenapa saya paling susah, saya tidak disukai. Kadang-kadang kita perlu bertanya, jangan-jangan memang kita sendiri enggak taat. Makanya di gereja semua belajar taat dengan aturan. Kalau kita taat dan aturan, misalnya soal kebaktian, sudah diatur oleh majelis bidangnya, kita taat. Kalau kita suka-suka sangat berbahaya. Apalagi di masa pandemi ini. Saya waktu lalu saya pernah memberikan contoh. Di Jepang sekarang ini, Perdana Menteri Jepang mengangkat 1 menteri, itu urusan kesepian. Mengapa tiba-tiba ada dalam sejarah dunia ada menteri urusan kesepian? Karena di Jepang banyak orang depresi, terutama saat COVID ini. Saat tidak COVID aja banyak yang bunuh diri, bahkan angkanya tertinggi, apalagi COVID. Mereka sendiri tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena itu harus ada kementerian khusus untuk menolong setiap orang itu. Kita bersyukur ketika kita susah ada Tuhan. Nah, kalau ibu-ibu kan tentu akan lebih gampang. Cobalah nanam bunga. Ya. Biar nanti kupu-kupu datang tuh asik melihatnya. Orang sekarang ini bunga itu berjenis-jenis. Apalagi yang namanya aglomena. Itu medianya itu bisa pakai jelly loh saudara. Dan kalau Bapak Ibu mau daunnya tumbuh subur disiram pakai air beras. Tapi jangan kena daunnya. Daripada pikiran susah, kita bisa untuk berkreasi seperti itu. Akal. Kalau saya misalnya pelihara ayam, gunakan akal juga. Meskipun harus tiap hari capek untuk membersihkan kandang. Tapi mencoba. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Mensyukuri setiap peristiwa dan cara Allah bekerja. Itu dulu. Meskipun kita nggak paham, meskipun secara natural, meskipun lewat proses stigmata, Nick Vujicic. Seorang dari Australia yang mengalami sindrom tetra amelia. Tanpa lengan dan kaki. Usia 8 tahun stresnya luar biasa. Usia 10 tahun ingin bunuh diri. Tapi coba saudara lihat kesaksiannya. Wow, hebat. Beberapa waktu yang lalu di Bandung ada seorang anak muda tanpa kaki, tanpa tangan, tarik jualan keripiknya itu keliling kota Bandung. Lalu akhirnya diundang oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Andika Perkasa, Jenderal Andika Perkasa. Kalimat yang keluar dari mulutnya, dia ingin mengajarkan kepada orang-orang sehat bahwa jangan putus asa dengan hidup ini. Makanya betul kan ada lagu syukuri apa yang ada. Hidup itu inilah anugerah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang selalu merasa kurang, paling miskin. Tidak bisa berbuat apa-apa, tapi lihat cara Tuhan bekerja. Kita sampai akan mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Kalau baca Alkitab tentang syukur itu selalu akan didominasi oleh pemazmur Daud. Tetapi Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal apapun. Di Magelang, saudara, kemarin ada ibu-ibu yang mengadakan syukuran. Karena Mas Al dan Mbak Andin gak jadi bercerai. Itu ada dalam sinetron Ikatan Cinta. Bayangkan sinetron aja, Mas Al dan Mbak Andin tidak jadi cerai, disyukuri. Itu sinetron. Tapi ini enggak berlaku bagi mereka pencinta drakor ya. Karena Ikatan Cinta pasti tidak laku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan apa yang dihadapi oleh saudara? Bertepatan di bulan Maret sebagai bulan doa. Bawalah bebanmu kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja menurut caranya. Goethe, seorang pujangga Jerman yang terkenal berkata, jika masih ada bintang di langit dan engkau melihatnya, dan jika masih ada bunga di taman dan engkau juga masih bisa melihatnya, itu pertanda pengharapan masih ada. Paulus tegaskan dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Atas nama majelis jemaat tempat ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daud Adu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati pelayanan daripada hamba-Nya. Mari kita satukan hati mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sampai pada saat ini Tuhan memelihara kami, menjaga, melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan punya rencana. Tuhan campur tangan di dalam segala perkara di dalam hidup kami. Sekalipun kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang kami alami dan apa yang kami hadapi,
Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia dan selalu menjaga, melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Daud Adu. Tuhan memberkati pelayanannya di Gereja Isa Masih Galunggung, Bandung. Tuhan memberkati jemaat yang digembalakannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, Gia Cimbuluit. Kalau pada tanggal 2 April mendatang, ibadah Jumat Agung, kami akan memulai ibadah secara di tempat. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai, dan mempersiapkan kami. Berkati saudara kami yang sudah divaksin maupun yang akan divaksin, supaya semuanya tetap di dalam perlindungan kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga kami, setiap anak-anak kami di dalam studi mereka, di dalam kehidupan dan aktivitas mereka, sampai kami semua boleh melewati masa pandemi ini dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.